Good morning everybody, how are you today? Pagi ini pasti semua dalam keadaan baik ya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita masuk di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Oke, perhatikan. Kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari kepada pembaca ya. 2, intisari dari tulisan. 3, dimulai dari khusus ke umum. 4, menggunakan kosakata baku. 5, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi di pembelajaran sebelumnya juga sudah saya jelaskan ini ya. Oke, next selanjutnya. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Mungkin anak-anak yang di rumah juga sudah pernah memakai kuning sebagai pewarna masakan ya. Jadi terutama itu untuk menggulai, itu dibuat kunyit. Oke. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Jadi daun pandan juga itu sering dibuat untuk pengharum makanan dan juga pewarna, contohnya bolu pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi. Jadi aromanya sangat wangi ya, makanya sering itu dibuat di masakan bubur. Oke, perhatikan selanjutnya. Ini adalah gambar daun pandan. Mungkin anak-anak yang di rumah juga ada ditanam ini di halaman rumahnya ya. Jadi inilah dia contoh daun pandan, mungkin ada yang belum kenal. Jadi lihatlah di gambar ini. Daun pandan adalah salah satu tanaman yang bisa ditanam di halaman rumah. Daun pandan memiliki perpaduan aroma vanila dan almond sehingga banyak menggunakannya untuk pengharum masakan. Jadi ini sering digunakan untuk pengharum masakan. Daun pandan juga kaya akan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi selain itu juga daun pandan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Contohnya mengobati rematik dan pegal linu. Selain untuk aroma yang harum dan kuat, daun pandan ini juga untuk pewarna alami pada makanan selain daun suji. Daun pandan tumbuh di daerah tropis. Di daerah tropis ini banyak tumbuh ya. Oke, perhatikan selanjutnya. Ayo baca teks berikut. Daun pandan yang wangi. Itu judulnya ya, daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Jadi salah satunya di Indonesia ya. Di Indonesia tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam daun pandan dikenal dengan la dua. Oke, perhatikan selanjutnya. Helai daun pandan berbentuk pita. Udah lihat tadi contohnya di layar ya. Tipis, licin dan berujung runcing. Ukuran panjang daun pandan adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna pada masakan. Jadi mungkin anak-anak yang di rumah juga sering memanfaatkan atau ibunya juga sering memanfaatkan daun pandan sebagai pewangi masakan ya. Jadi wanginya tuh menyebar di ruangan kita memasak tadi. Oke, perhatikan tugas ya. Tuliskan kesimpulan dari teks bacaan daun pandan. Jadi simak baik-baik teksnya, pahami dengan cermat sampai benar-benar mengerti. Setelah itu anak-anak yang di rumah dapat menuliskan kesimpulan dari teks bacaan daun pandan. Tulis dengan rapi. Setelah ditulis dengan rapi di buku tugas bahasa Indonesia, kirim ke WA pribadi saya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. See you tomorrow student.